Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita dan jaga kesehatan. Pagi ini edisi Bongkar Mindset, saya ingin membahas tentang kebodohan permanen. Wah, itu apa Pak, kebodohan permanen? Nah, itu juga salah satu kebodohan saya di masa lalu. Jadi kebodohan ini saya nggak mau Anda mengulangi lagi. Dari dulu ya kebodohan itu ada gitu. Jadi jangan Anda jadikan kebodohan ini menjadi kebodohan permanen. Apa itu? Saya mau kasih tahu ya. Apabila Anda melihat saham bergerak agresif, kemudian menuju arah, Anda harus lihat 3 papan ya. Ingat, 3 papan menjelang arah itu posisi yang sangat krusial. Di mana krusialnya? Kalau Anda sudah beli pada saat dia bergerak naik 5%, pada saat dia sudah menjelang 3 papan, menjelang arah, harusnya Anda udah untung banyak. Anda jual saja. Kebanyakan dari kita, wah enggak, ini bakal arah ini. Ini besok juga akan arah lagi, akan arah berjilid-jilid. Jadi kita sometimes lebih pintar dari pasar. Saya mau kasih tahu, 3 papan sebelum menjelang arah, disitulah keputusan market maker mau menyiram lahar panas ataukah membiarkan saham itu arah. Jadi pada saat 3 level menjelang arah, level yang antri bid sampai jutaan lot, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan market makernya pelan-pelan withdraw semua pasangan dia. Withdraw pasangan dia secara pelan-pelan. Bidnya nambah terus tebal. Bidnya nambah terus tebal. Pada saat bidnya sudah tebal, mereka sudah siap entry untuk jual. Dan cara menjual mereka sangat cepat. Karena mereka hanya tinggal pasang jual, umpamanya 1 juta lot, 2 juta lot, sekali tekan tombol, tek, dalam hitungan 1 detik, 2 detik, boom, langsung ARB. Langsung mereka untung puluhan miliar. Terus Anda, loh, kaget. Nah, gimana Pak, kalau di 3 level itu, ternyata dia sampai arah. Artinya, dia nggak mau jual hari ini. Kemudian, yang kedua, biasanya bidnya juga tipis. Jadi setelah dia withdraw, ternyata tidak sesuai target jualan mereka. Umpamanya mereka mau jual 1,5 juta atau 2 juta lot, ternyata hanya 800.000 lot bid yang ada setelah mereka withdraw pasangan mereka. Wah, ternyata nggak cukup untuk dijual. Menjelang penutupan, mereka tarik lagi sampai arah. Anda yang lihat, tuh kan, gue bilang juga apa? Arah kan? Tuh kan, gue bilang juga apa? Terbang kan? Ini besok masih kuat lagi nih. Besok masih kuat lagi. Nah, Anda langsung tambah muatan. Full power. Pakai margin, karena ini besok akan terbang lagi. Ingat, kalau sampai hari itu arah, biasanya belum cukup mereka untuk jualan ya. Kedua, mungkin targetnya juga mungkin bukan di harga itu. Anda tahu, Anda membeli saham arah hari itu, 2 kemungkinan. Besoknya Anda juga bisa langsung kaget karena begitu opening, euforia marketnya gila-gilaan, dan akhirnya mereka jualan. Atau yang kedua, disuspend. Anda kaget, begitu besok pagi lihat, loh kok saham yang kemarin arah udah suspend. Jadi itulah kebodohan permanen yang ada di pasar, dan itu diulang-ulang terus. Jadi saya memberikan fakta yang ada di pasar. Saya memberikan ataupun mengajarkan Anda kebenaran yang ada di pasar. Jadi Anda harus melihat apa yang saya ajarkan 1%,
cuan bungkus, itu bagaimana melatih mental Anda. Ya, melatih petarung. Anda harus punya mental petarung. Itu yang paling penting. Saya kemarin ngobrol waktu weekend kemarin sama Fran Kurniawan, atlet bulu tangkis kita. Dia juga bilang, Pak, kita kalau sudah latihan ataupun kita mau main, Pak, mindset kita satu, kita harus menang hari ini. Jadi bukannya kita mau main, wah kayaknya gua kalah nih, oh kayaknya musuh kuat nih, kalah. Ya, so, jadi apa yang saya ajarkan kepada Anda adalah bagaimana Anda melatih mental petarung Anda 1% cuan bungkus. Toh kenyataannya semua murid-murid saya yang sudah hebat, luar biasa mereka. Untungnya nggak 1% lagi, 12%, 17%, 20%, ya. Ada rahasianya. Pak, apa rahasianya? Anda berlatih dulu, baru saya kasih tahu rahasianya. Kalau Anda nggak berlatih, Anda nggak akan hebat. Ingat, Anda follow Instagram saya, Anda nggak akan dapat kisi-kisi saham mana yang akan naik, nggak. Saya memberikan Anda pancingnya. Anda mancing sendiri. Saya memberikan Anda fakta dan kebenaran yang di pasar, supaya Anda tahu. Ya. Sukses selalu untuk Anda semua, dan jangan lupa berlatih. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pagi ini saya ingin membahas struktur perdagangan di pasar saham reguler. Jadi setiap hari transaksi di pasar saham yang kita lihat itu adalah transaksi pasar saham reguler, dan Anda harus tahu siapa saja sih pemain-pemainnya. Sama dengan di dunia kita, di dunia nyata kita. Kalau dalam pasar itu ada distributor besar, terus kemudian ada wholesaler, terus kemudian ada retail, ya. So, jadi struktur perdagangan di pasar itu selalu seperti itu. Sama, di saham juga ada struktur perdagangan di pasar saham itu juga ada seperti itu. Jadi contoh, siapa yang paling besar di pasar? Itu namanya liquidity provider. So, liquidity provider ini biasanya bukan hanya punya modal besar sampai triliunan, tapi mereka juga punya lembar saham yang banyak. Mereka memegang lembar saham yang banyak. Terus kemudian level keduanya adalah block trader. Block trader itu ya mereka mulai di atas 250 miliar ke atas, terus kemudian small block trader 100 miliar ke atas, baru kemudian retail. Ya, so, jadi itu strukturnya. Dan Anda bisa lihat saham-saham blue chip seperti BUMN ataupun saham-saham besar, khususnya saham-saham BUMN, apa yang diperdagangkan oleh liquidity provider adalah saham yang free float di publik. Ya. Jadi saham yang free float di publik 30%, itulah yang dikumpulkan oleh liquidity provider. Contoh BBRI. BBRI itu yang float di market 30%, Anda bisa hitung sendiri. Cukup besar. So, jadi mereka punya kemampuan menyerap semua yang ada di pasar, dan mereka tidak pernah takut diguyur oleh emiten. Kenapa? Karena untuk saham BBRI menjual satu lot saham founder harus izin pemerintah, ya. Jadi nggak mungkin, belum lagi prosesnya panjang sekali, ya. Jadi seperti saham BRI itu murni transaksinya yang ada di pasar. Siapa yang bisa telan 30% yang floating di market? Tentunya pedagang besar, pemain besar. Tapi pada saat mereka menggerakkan saham-saham besar seperti itu, mereka juga tidak bisa guyur
ataupun menjual sampai ke level ARB. So, jadi structure saham-saham blue chip seperti itu biasanya mereka punya friendly party. Jadi kalau mereka mau jualan 1 triliun, ya biasanya yang telan juga 1 triliun. Jadi bukan retail. Retail nggak mungkin bisa telan 1 triliun jualan saham-saham kapitalisasi besar seperti itu. So, jadi kalau Anda diguyur di saham-saham dengan kapitalisasi besar seperti itu, Anda jangan GR. Wah, ini bandar makan uang retail. No. Ya. Common sense. Transaksi 1 triliun. Kemudian dijual 1 triliun ke pasar, pasti roboh. Ya. Anda lihat saham-saham blue chip pernah ARB? Nggak pernah. Karena nature transaksi di saham-saham blue chip itu tidak ada ARB. Jadi kalau mereka mau jual 1T, udah ada party yang nampung 1T. Nanti naik lagi, si A jual sama B, B jual sama C. Nah, seperti itu saja structure transaksinya untuk saham blue chip. Kemudian untuk saham-saham mid cap, jadi tadi adalah big cap. Untuk saham-saham mid cap dan small cap biasanya sama, mirip-mirip seperti itu, tetapi nilainya saja yang lebih kecil. So, jadi mereka juga punya friendly party dalam transaksi. Jadi mereka dagangnya tektokan sendiri aja. Nah, kebetulan Anda keguyur, kebetulan Anda kena guyur, Anda ikut tektokan itu. Kalau tektokannya masih lama, mungkin Anda masih bisa punya peluang untuk keluar. Tapi kalau tektokannya hanya harian, tektokannya hanya seminggu atau sebulan, jadi ada periodenya. So, jadi dagangnya seperti itu. So, jadi Anda nggak usah pusing. Anda masuk di pasar, kemampuan Anda hanya bisa nyopet. Sedangkan pasar, kemampuannya adalah ngerampok. Jadi kalau kemampuan Anda hanya bisa nyopet kecil-kecil, ya mulai tahu diri dari sekarang, ya belajar nyopet aja. Nah, kalau Anda mau untung gede, ya Anda gunakan transaksi dengan strategi gap, beli di bawah, nanti jual di atas, ya kan? Nggak bisa Anda mau, saya bisa nyopet 1 hari 1 triliun, omong kosong. Omong kosong. Kalau Anda bisa nyopet 1 hari 1 triliun, 1 triliun itu 1000 miliar loh. 1000 miliar itu harusnya rumah Anda juga udah nggak di pinggir sawah lagi ya. Anda punya rumah mungkin di Singapura, ya, punya rumah di mana-mana. Jadi bongkar mindset ini supaya Anda nggak dibohongin di market nih. Anda kebanyakan dibohongin, ya. Omong kosong terlalu banyak, so Anda jadi akhirnya terjebak di dalam propaganda psikologis dan akhirnya Anda menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran. Nah, jadi jangan bilang, wah Pak Firly sombong. Bukan, Anda yang sombong. Anda menolak kebenaran yang saya sampaikan. Anda senang dibohongin. Dan memang banyak dari kita memang senang dibohongin. Coba banyak cewek-cewek itu dikadalin sama laki-laki, kenapa? Karena terjebak rayuan, gombalnya laki-laki. Ya memang nature-nya di situ. Karena memang beberapa cewek ini senang digombalin. Kamu cantik, padahal nggak terlalu cantik. Ya? Kamu manis, padahal nggak terlalu manis juga. So, jadi kita itu memang senangnya dibohongin gitu. So, jadi saya coba membuka fakta yang ada. So, jadi jangan Anda merasa bahwa wah Anda terzolimi di market. Wah, bandar makan duit retail. No. Anda kebetulan aja ngikut ngantri di situ. Anda kebetulan aja FOMO ngelihat ini kok gerak. Ingat pesan saya, 3 level sebelum arah itu harus jual. Kenapa? Saya kasih tahu. 3 level sebelum arah. Disitulah penentuan market maker mau siram sampai ARB atau tidak. Begitu dia lihat yang antri umpamanya 1 juta lot,
2 juta lot. Karena pada saat pergerakan FOMO tadi, itu mulai dikocok emosi pasar. Emosi pasar mulai, wah ini kayaknya mau arah ini kayaknya arah berjilid-jilid nih. Tuh kan benar kan apa kata gue? Wah, semua analis ngomong, semua analis dadakan ngomong, semua di forum-forum, percaya gue deh ini mau arah. Benar kan? Benar kan? Nah, pada saat kocokan itu, market maker melihat bidnya berapa. Bidnya udah naik pak 1 juta, bidnya udah naik 2 juta. Wah cukup nih, 2 juta hajar. Rata-rata harga berapa? Oh rata-rata harga 200 perak pak, 300 perak pak. Siram 2 juta lot, di 200 perak teng, selesai. 20M, 40M langsung mereka kantongin. Terus ya udah, sudah arah ya nggak mungkin dinaikin lagi. Masa habis jualan mereka mau narik lagi ya. Jadi 3 level itu level penentuan. Jadi kalau udah 3 level menjelang arah, Anda jual aja, udah untung jual. Kalaupun sampai nanti dia arah ya, Anda lihat dulu. Sampai menjelang penutupan aja masih ada kesempatan untuk market maker menjual. Jadi mereka akan nunggu. Begitu sampai menjelang market mau tutup, bidnya makin tebal, siram. Kalau bidnya tidak tebal, arah hati-hati. Rencananya besok pasti. Nah, begitu arah, nggak ARB hari itu. Wah, benar kan gue bilang? Lu sih nggak percaya. Gue bilang juga arah. Ya tunggu aja. Besok ada 2 kemungkinan. Ya. Begitu buka pasar rame, pasar euforia, pang, bung. Habis. Dalam waktu 2 detik mereka udah bisa untung puluhan miliar. Kemungkinan kedua, besoknya suspend. Ya. Jadi itulah fenomena yang ada di market. Jadi saya sampaikan ini kebenaran supaya Anda makin pintar gitu. Jangan makin bodoh. Ya, dari 2005 loh, saya lihat kebodohan kita di bursa itu sama. Bodohnya saya dulu sama bodohnya yang ada sekarang itu sama. Karena memang mungkin sudah bawaan lahir ataupun bawaan market. Kebodohan di market itu memang permanen. Jadi jangan sampai Anda bodoh sama seperti saya dulu bodoh. Makanya saya tuh ngajarin kesalahan-kesalahan saya dulu supaya Anda nggak tiru, supaya Anda bisa lebih cepat sukses. Kalau dulu 2005, 2007 saya langsung hebat, ya, saya pasti sekarang lebih hebat lagi. Tapi kenapa? Saya menghabiskan banyak waktu, banyak eksperimen, banyak modal, banyak pengorbanan, baru sukses. Nah, sudah sukses, saya kasih tahu supaya Anda cepat sukses itu ya begini. Jadi kalau saya mengajarkan Anda 1%, wah apa itu 1%? Kapan kayanya? Oh sekarang aja Anda nggak kaya. Ya, 1% itu untuk Anda berlatih punya mental petarung. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan, konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk Anda. Jaga kesehatan. Oke teman-teman, saya akan menjawab banyak sekali curhatan teman-teman. Begini, setiap curhatan selalu ada yang positif, ada yang negatif. Biasanya curhatan negatif tuh seperti ini. Selalu mencari kambing hitam, selalu mencari pembenaran, seolah-olah merasa terzolimi di dalam dunia saham, merasa ditipu, merasa terjebak, dan lain-lain. Itulah yang saya sebut pembenaran. Sudah Anda yang salah, Anda salahkan orang. Jadi kalau Anda keguyur, ya, Anda buka RTI, Anda lihat pergerakan saham itu satu hari itu berapa persen.
Anda termasuk beruntung belajar saham dan memulai saham di Indonesia yang ada ARB, ada ARA. Kalau Anda trading di Hong Kong, Anda bisa mati. Ya, mati mendadak. Nggak ada ARA, nggak ada ARB, ya. So bisa saja hari itu bukan hanya loss, tetapi juga Anda akan mengalami yang namanya over loss. Dan harus membayar kerugian-kerugian itu karena mungkin Anda pakai margin dan lain-lain. So jadi, ya, tidak usah menyalahkan orang lain. Ada yang curhat begini, Pak Fir, kasihan loh, dia itu harusnya mau beli hadiah anaknya mobil remote control. Tapi gara-gara masuk di saham tertentu, dia rugi 29%, Pak. Sekarang floating loss 29%. Saya senyum-senyum saja. Sebenarnya curhatan itu juga sedang mempertontonkan kebodohan dia. Kalau dia loss atau floating loss 29% di hari yang sama, artinya dia beli di pucuk. Berapa level lagi mau ARA? ARA 34%. Dia beli di pucuk. Terus 29%. Berarti sebenarnya masih ada untung sedikit. Kalau dia mau jual. Tapi kan dia nggak lakukan itu. Dia nggak jual. Akhirnya sahamnya rontok. ARB dan lain-lain. Kan saya sudah mengajarkan. ARA itu artinya ada rencana ARB. Nah, terus Anda nggak mau percaya itu. Bahkan Anda percaya, wah ini mau ARA. Besok pasti ARA lagi. Anda percaya ilmu ARA berjilid-jilid. Ya, Anda mau jadi pemburu hunter atau apa pemburu ARA hunter, Anda kejar ARA itu. Besok Anda akan mengalami kekecewaan. Bahkan belum besok aja sudah ARB. So jadi kalau Anda curhat kayak begitu, Anda merasa Anda dijolimi pasar, Anda merasa terjolimi dan minta dikasihani. Anda sedang mempertontonkan kebodohan Anda yang luar biasa. Masa sudah 29% Anda beli? Terus Anda alasan itu untuk beli kado anaknya. Saya kasih tahu ya, sebelum kamu main saham ataupun mengenal saham ataupun dagang saham, memangnya ulang tahun kasih kado dari mana uangnya? Dari gaji kan? Dari tabungan kan? Kenapa sekarang begitu kenal saham mau beli kado mesti dari saham? Nggak masuk akal. Jadi kalau Anda bilang gara-gara itu Anda nggak bisa beli kado untuk anak, bohong. Nggak mungkin Anda nggak bisa beli kado itu untuk anak. Pasti Anda ada rencana jahat. Makanya ditutup sama Tuhan rencana jahat itu. Pasti Anda, wah kalau dapat cuan ini saya mau ngajak selingkuhan makan. Wah, kalau dapat cuan ini, saya mau ngajak teman-teman pesta. Saya mau gaya. Ya. Omong kosong, radio remote control. Kalau Anda benar-benar nggak sanggup beli radio remote control, DM saya. Saya beliin radio, mobil radio remote controlnya. So, jadi jangan cari kesalahan orang, Anda sudah salah, beli di 29%. 7% ARB, Anda nggak beli. Pucuk, Anda beli. Nah itulah kesalahan-kesalahan terbesar trader adalah FOMO, beli di ARA. Ya, jadi belajar koreksi diri sendiri. Anda download RTI supaya Anda lihat hari ini saham ini bergerak di mana. Kok saya bodoh ya? Ya itu cara melihat Anda sudah benar belum masuk di saham ini. Terus ada yang bilang, makanya jangan main saham gorengan. Gak usah ngomong kayak gitu. Semua saham digoreng. BRI juga digoreng. Ya, semua digoreng. Jadi jangan berpikir seperti itu. Karena kalau Anda berpikir seperti itu, artinya Anda akan aman main di saham tertentu dan tidak aman merasa main di saham tertentu. No. Yang buat aman itu Anda sendiri. Oke? So, jadi ingat pesan saya, 3 papan sebelum ARA jual. Jangan 3 papan sebelum ARA beli.
Jadi kalau Anda beli di 29%, artinya Anda beli jualan orang. Anda makan jualan orang. Orang muntah, Anda tadah. Gitu? Sudah Anda tadah, dibawa turun. Double muntahnya. Jadi darah. Akhirnya jadinya muntah darah. Ya. Masih nggak ngerti? Besok ulangin lagi. Cari lagi saham-saham yang kayak gitu, ulangin lagi. Udah 29%, 3 papan lagi menjelang arah, Anda beli. Nah, disitulah semua orang jualan. Jadi Anda tadah jualan orang, Anda tadah muntah orang, jangan kaget Anda jadi muntah darah. Ya. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk Anda, jaga kesehatan. Oke. Pagi ini saya ingin membahas topik bahasan saya yang sudah pernah saya bahas dulu. Cuma ini mungkin untuk follower baru, ya. ARA. Ya. Anda pasti sudah mengenal istilah ARA, auto rejection atas. Bahkan ARA ini menjadi impian, dambaan setiap para trader supaya harus ARA. Supaya dapat untung di ARA. Ya, saya mau kasih tahu sama Anda, auto rejection atas atau ARA, menurut saya, ya, dan saya mengajarkan kepada murid-murid saya, dan mereka sekarang udah banyak yang pintar, ya. ARA itu adalah ada rencana ARB, sedangkan ARB ada rencana bullish. So, jadi hidup ini harus ngerti yang tersirat dan yang tersurat. Jadi jangan ngomong arah. Terus kalau udah arah, terus Anda maunya tetap arah. Arah berjilid-jilid. Itu kan maunya kan? Lupakan. Ya. Anda follower baru, Anda mengikuti Instagram saya, YouTube saya, belajar, lihat apa yang Anda bisa ambil intisarinya. Intinya saya bisa bertahan 20 tahun di bursa. Ya. Anda tahu, saya juga seperti Anda dulu. Saya juga dulu diguyur. Jadi Anda jangan belajar sepotong-sepotong. Belajar terus nggak berlatih, terus tinggal nunggu sinyal. Oh, hari ini yang mau naik ini, hari ini yang mau naik ini. Begitu untung nggak dijual, begitu rugi maki-maki. Ingat, ARA bukan selamanya ARA. ARB juga bukan selamanya ARB. Jadi ARA ingat, ada rencana ARB. Terus Anda terpukau, lihat saham yang bergerak ARA. Hati-hati. Anda akan terjebak dan dikarungin. Sebagai follower yang baru, buka lagi postingan saya. Kalau Anda mau rajin, lihat postingan saya yang lama-lama, YouTube saya, supaya belajarlah yang benar. Kemudian berlatihlah yang serius. Tidak ada instan, ya. Hanya orang-orang yang bermental kere, ya, yang mau instan kaya di saham. Nggak ada. Anda boleh cari. Anda boleh cari ilmu apapun, guru apapun, yang secanggih apapun. Nggak ada ilmu yang ngajarin Anda instan kaya raya di saham. Nggak ada. Kalau ada, hati-hati. Nggak ada, ya. Jadi rubah mindset Anda. Anda nggak usah jadi pemburu arah. Ya, nggak usah jadi pemburu arah. Anda cukup melihat suatu pergerakan saham, begitu menuju arah, Anda lihat 3 papan sebelum arah, jual. 3 papan sebelum Anda lihat, wah ini menuju arah ini. 3 papan menuju arah, Anda langsung cut loss. Jangan 3 papan menuju arah, Anda tambah muatan.
Anda tambah gede, beat lagi. Bukan hanya ngebit, HK, hajar kanan. Wah, ini mau arah nih, hajar kanan. Itulah emosi yang Anda alami. Kenapa? Pasar selalu merubah logika Anda jadi emosi. Kalau Anda sudah menggunakan emosi di dalam membuat keputusan, disitulah awal kehancuran Anda. Oke? Jangan salahin pasar, salahin Anda sendiri. Jangan pelihara goblok. Ya, goblok itu jangan dipelihara. Nggak ada gunanya goblok itu dipelihara. Oke? Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Teman-teman, pagi ini saya diskusi kecil dengan Maya. Saya tanya sama dia, Mi, hidup nih apa sih? Terus biasalah manusia kalau ditanya hidup ini apa, semua mulai dengan analogi, semua dengan definisi, teori, sama sekali. Semuanya datang dengan berbagai macam perspektif. Ya, itu normal. Apalagi ya, kalau kita bisa membawa teori ini, teori itu, dalil ini, dalil itu. Setelah dia bercerita panjang lebar, saya bilang, terus dia bilang, kalau menurut kamu apa? Kalau saya, hidup ini menurut saya keputusan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini karena keputusan kita. So, jadi Anda yang memutuskan, Anda mau kemana, Anda mau ngapain dalam hidup ini, ya. Keputusan-keputusan kecil, kadang kita tidak sangka keputusan-keputusan kecil itu akan berdampak besar dan kita baru tahu nanti. Contoh sederhana ya, waktu saya memutuskan berhenti total menjadi pegawai, itu waktu itu hanya terlintas, saya udah muak dengan pekerjaan saya. Padahal gajinya besar, tapi kok kita tidak bisa memungkiri isi hati, keadaan, kehidupan kita. Kok kayaknya makin lama makin nggak semangat, terdemotivasi. Apa penyebabnya? Ternyata saya ingin sekali di rumah, santai, pagi, bisa sarapan dengan keluarga, kemudian tapi punya uang. Banyak kebalikan kan, orang uangnya banyak tapi waktunya tidak ada. Akhirnya sibuk kemana-mana, pergi pagi anak masih tidur, pulang malam anak udah tidur juga. Sementara ada orang yang punya waktunya banyak tapi uangnya nggak punya. Ya, siapa yang punya seperti itu? Banyak kan teman-teman kita, waktunya banyak sekali tapi uang nggak punya. Ada yang lebih parah, ini golongan yang ketiga, ini golongan waktu nggak ada, uang nggak ada, sibuk tapi sibuk, pagi pergi meeting sana meeting sini, ngomong proyek, jual beli emas, jual beli tanah, sampai proyek ngecat langit pun didiskusikan, tapi uangnya nggak ada. Sampai kapan Anda mau terjebak di dalam kehidupan seperti itu? Jadi, buatlah keputusan, karena keputusan itu akan menentukan masa depan Anda. Kalau Anda mau lihat 5 tahun lagi Anda jadi apa, Anda lihat apa yang Anda kerjakan setiap hari sekarang. Itulah yang 5 tahun lagi. So, jadi kalau yang Anda kerjakan itu nggak ada yang progres, nggak akan. Anda nggak akan sukses, ya. So, jadi intinya keputusan paling penting dalam hidup ini. Apapun skenario, apapun teori, keputusan.
If you not decide, you will not move forward. Ya, so you harus decide dulu supaya bisa move forward. Kalau you nggak decide, how you move forward? Ya, oke. Keputusan, jangan lupa buat keputusan. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Salam sehat. Bertahan di pasar. Bagaimana kita bertahan di pasar? Karena banyak sekali yang masuk di pasar nggak lama hilang. Dan Anda harus tahu bahwa pasar saham tidak peduli. Anda mau pergi juga mereka nggak peduli. Mati satu tumbuh 1000. Ibaratnya seperti itu. So jadi pasar nggak peduli Anda mau ada, Anda mau pergi, pasar nggak peduli. Dan fakta membuktikan, orang yang bertahan di bursa, itu tidak banyak. Rata-rata setelah 2 tahun, semua gone. Bahkan yang hebat-hebat, wah terkenal, hebat. Memberikan edukasi, memberikan motivasi, 2 tahun hilang. 2 tahun hilang, nggak muncul lagi. Nah, jadi, bagaimana bertahan? Oke, kembali lagi kepada sifat dasar manusia atau fitrah manusia itu adalah satu, diberi akal. Kedua, manusia mempunyai kemampuan bertahan, survival. Makanya saya dulu waktu sekolah menjadi pelaut, kita ada training dan harus lulus. Jadi standar training, ya, standar kompetensi seorang pelaut itu yaitu sea survival, bertahan di laut. Bagaimana bertahan di laut? Kami diajarkan bagaimana terapung-apung di laut, bagaimana terapung-apung di laut, di dalam life craft, di dalam skoci, bagaimana makan, bagaimana memancing, mencari makanan selama terapung-apung. Pelajaran sea survival itulah yang saya alami, baik juga teman-teman yang penerbang, pilot, mereka juga belajar sea survival di hutan, bagaimana bertahan hidup. Nah, jadi dilatih dan semua perlu latihan, ya, sea survival itu, bertahan di laut. Sekarang pertanyaannya bagaimana bertahan di pasar saham? Oke, banyak yang sudah menyerah, bahkan berpikir kayaknya saya tidak cocok. Bahkan ada yang saya baca semalam, ya, saya lihat video bahwa saham itu hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya cocok untuk orang tertentu. Enggak. Menurut saya enggak. Anda berlatih, Anda pasti bisa bertahan. Caranya bertahan bagaimana? Pertama, Anda lihat semua porto Anda. Yang merah, Anda kumpulkan. Anda kumpulkan semua dalam satu RDN. Simpan. Tidak usah cut loss. Anda lihat, kalau fundamentalnya bagus, Anda simpan saja. Saya selama puluhan tahun di pasar, saya nyimpan saham itu ada sekitar 1-2 saham, bahkan sampai delisting. Nggak masalah. Tapi saya udah tutup semua kerugian-kerugian itu semua. Saya jadi, Anda kumpulkan semua porto Anda yang merah dalam satu RDN. Ya dah. Setelah dikumpulkan, Anda nggak usah lihat. Jangan dilihat terus. Kalau dilihat nanti lama-lama gatal. Mau di cut loss, mau dijual, jangan. Jangan. Uang jangan dibuang-buang, ya. Anda kalau sedekah aja mikir-mikir. Cari duit yang kecil. Ya. Tapi kalau cut loss 10 juta Anda cut loss. Ya. Sejangan Anda hobi cut loss. Simpan saja. Setelah Anda kumpulin semua porto merah Anda, terus Anda lihat portonya di RDN itu, terus Anda baca seperti ini, ya.
Anda baca, ikutin tips saya. Anda bilang, "Hai Porto, Anda semua sudah saya kumpulkan dalam suatu keluarga merah. Ya, selamat berkumpul, bangsat." Nah, matiin, dah laptopnya matiin atau di print, tutup, nggak usah lihat lagi. Biasanya Porto yang dibangsatin itu nggak terima dia. Kurang ajar ini orang, kok saya dibangsatin. Nah, lama-lama dia terbang sendiri, Anda jual satu persatu, jual satu persatu, ya. Makanya saya menyarankan Anda harus punya hobi. Karena kalau Anda nggak punya hobi, Anda stres dengan porto-porto Anda itu. Saya pernah cerita, saya nyangkut 7 tahun di satu porto, 7 tahun. Dan nilainya nggak kecil. Saya biarin aja. 7 tahun pas bulan puasa, saya dikabarin broker saya, sahamnya terbang. Saya untung 300%. So, jadi nggak usah pusing. Anda bukan main forex, Anda bukan main indeks, Anda nggak perlu top up equity. Biarin aja dia mau floating loss, biarkan dia kumpul dengan keluarga bangsat yang merah-merah itu semua. Lama-lama dia akan keluar satu persatu. Bahkan saya itu nggak pernah mau kalah sama porto saya. Saya bilang sama porto saya, jangan kamu ngatur saya yang ngatur kamu. Karena saya punya prinsip, jangankan kalah, seri aja saya nggak mau. Jadi saya biarin, sampai delisting juga nggak apa-apa. Dan pada saat dia delisting, saya bilang nggak apa-apa. Ini saya udah untung, walau kamu delisting. Tetapi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Anda. Dengan Anda delisting, Anda adalah uang sekolah saya termahal. Dan saya akan ingat kesalahan saya, kenapa saya kamu beli dulu, kenapa saya beli kamu semua saham-saham bangsat ini semua. So, jadi relax, nggak usah dipikirkan. Harga dari sebuah kesuksesan dibayar dengan itu. Daripada Anda bayar guru berbayar, daripada Anda langganan channel berbayar, sama rugi juga kan. Dirugiin orang, lebih baik ngerugiin diri sendiri. Jadi cara bertahan seperti itu. Ada yang bilang, Pak Fir, saya modalnya udah nggak ada. Ya modal udah nggak ada, ya dicari dong. Saya presentasi kemana-mana mencari investor, sampai habis berim-rim kertas, sampai berbusa-busa. Ya akhirnya ketemu juga. Emang nggak mudah, tapi pasti ketemu. Dan paling penting andalkan Tuhan untuk semua itu. Supaya RDN itu penuh, andalkan Tuhan. Jangan sholat nggak pernah, berdoa nggak pernah, ke gereja nggak pernah, terus mau cuan. Gila apa lo? Ya, nggak mungkin. Ya, jadi harus andalkan Tuhan, berusaha terus. Keliling rumah saya udah bilang, kalau modal udah habis, RDN udah kosong, keliling rumah Anda dari atas sampai bawah, muka belakang, lihat apa yang bisa dijual, jual. Saya pernah bilang jual panci, ada yang ngeledek, kok jual panci? Pak Fir ngajarin jual panci. Nggak apa-apa jual panci, daripada jual ludah, ya nggak? Anda jual panci, jual apa? Ngapain? Apa yang bisa dijual? Jual motor. Saya ada satu follower kemarin, Pak Fir saya mau jual tanahnya. Nah, saya bilang tanahnya ARB nggak? Kalau ARB saya mau lihat. Pak Fir, untuk Pak Fir saya bisa jual murah. Yang penting saya bisa nambah RDN. Yang di Depok ya. Nah, sorry ya belum ada waktu. Tapi saya akan atur waktu untuk lihat tanah Anda. Ya. Lebih baik saya beli sama dia. Saya habis 100 juta, 200 juta nggak apa-apa. Dan dia juga lebih baik jual tanah daripada minjam sama orang. Harga diri hilang. Jual tanah untuk, kenapa? Dengan Anda menjual tanah, Anda punya obligasi. Anda secara psikologis akan serius. Oke? Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan. Konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Salam sehat dan happy weekend. Oke. Saya mau sharing apa yang diajarkan oleh bapak saya tentang skill. Saya baru tahu luar biasa bapak saya.
Pada saat saya masih SMP, dia mengajarkan saya bawa mobil, ya, bagaimana nyetir mobil. Dan dia mengizinkan saya belajar mobil dengan sopir-sopir saya waktu itu. Ibu saya sempat komplain, sempat protes. Kenapa? Anak masih kecil kok udah dilatih nyetir mobil gitu. Bapak saya jawabnya singkat. Saya mau memastikan anak saya, kalau saya mati, saya mau memastikan anak saya tidak jadi pengemis di pinggir jalan. Karena itulah tanggung jawab saya sebagai bapak. Dan pertanggungan jawaban saya kepada Tuhan saya nanti, saya harus memastikan pada Tuhan bahwa anak saya tidak jadi pengemis. Bahwa anak saya yang dititipkan akan jadi seseorang. Zaman dulu tidak terpikirkan maksudnya. Tapi dia mengatakan pada saya, nak, sesial-sialnya hidup kamu kalau bapak mati, sesial-sialnya hidup kamu, kamu jadi sopir. Nah, apalagi kamu sekolah, kamu pinter, ya, kamu jadi sopir. Nah, bos kamu lihat loh, ini kok sopir kok pinter, punya tata krama, sopan, terus berilmu, punya wawasan. Pasti dia akan nanya, kamu sebenarnya sekolahnya apa? Ya. Jadi intinya bapak saya menyiapkan skill. Skill ini paling penting dalam hidup. Bahkan saya menjadi one of official trainer untuk core kompetensi di Asia. Ya. Saya dulu memberikan training tentang core kompetensi. So, ada ratusan kompetensi yang harus dimiliki oleh orang, manusia, untuk dia bisa mencapai sukses. Ya. So, jadi dari sekian kompetensi itu, tidak mungkin semuanya kita kuasai. Jadi ada yang namanya core kompetensi. Core kompetensi itu mulai dari managing self, managing diri kita sendiri, kemudian managing others, kemudian managing managers, baru kita bisa jadi CEO. Makanya saya bisa jadi CEO di usia yang muda. Perusahaan besar, multinasional, internasional ya, bukan CEO lokalan. So, jadi intinya skill itu paling penting. Sama di dunia saham juga banyak bermunculan guru-guru muncul dari tanah sejak COVID kemarin. Baru tahu bullish bearish udah jadi guru. Mereka tidak memahami terminologi sesungguhnya seorang guru. Guru itu kalau zaman dulu Anda tahu lagunya pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu guru. Oh, kalau sekarang guru kaya semua, ngajar saham juta-jutaan. Tidak ada masalah Anda mau ngajar saham, tetapi titelnya mesti lengkap. Saya adalah guru saham, tidak apa-apa. Dan saya bukan trader. Kalau ini semua di ngakunya guru saham, ngakunya trader sukses, ngakunya super trader lah, apalah titel taruh semua, yang penting banyak yang minat, banyak yang bisa tertarik. Wah, ini orang hebat. Belajar, bayar. Terus ada stempel. Ilmu itu harus bayar. Ilmu itu mahal. Setuju. Kalau kamu sudah bisa beli private jet, boleh ngomong kayak gitu. Nah, kalau masih biasa-biasa aja, gak usah. Ya, gak usah. Ilmu memang mahal. Ilmu memang harus dibayar. Tapi saya tanya, kalau dulu kita semua bisa nyetak ijazah SD, bisa nyetak ijazah SMP, SMA, bahkan ijazah sarjana S1, sampai doktor, sampai profesor. Kalau kita bisa nyetak sendiri, kita perlu sekolah nggak? Nggak perlu, kita cetak aja. Tidak bisa.
Itu adalah sertifikasi yang harus dimiliki orang dan harus dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang sah. Dan Anda harus sekolah. Anda harus sekolah, Anda harus bayar. Pada saat Anda sekolah, ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ranking 3, ya kan? Tapi dalam kenyataan kehidupan setelah lulus, apakah yang ranking 1 itu bisa jadi orang hebat? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Intinya kembali lagi kepada skill. Dan sukses kita 20% itu hanya 20% yang Anda dapatkan di sekolah. 80%-nya apa, Pak? 80%-nya itu people skill. Anda pintar, tapi kalau Anda nggak pintar berkomunikasi, tetap aja kelihatan bodoh. Ya. Anda pintar komunikasi, pintar ngecap, tapi juga nggak bisa dibuktikan, juga kelihatan bodoh juga. So jadi people skill itu paling penting, dan skill itu yang perlu kita tingkatkan, perlu kita kembangkan untuk bisa kita mumpuni di satu bisnis ataupun di satu area yang kita dalami. So, jadi saya berpesan pada Anda, tingkatkan skill Anda melalui berlatih. Setelah Anda punya skill, Anda skill up, naikin lagi skillnya, naikin lagi. Saya kasih tahu ya, Anda nggak perlu beli ilmu. Nggak perlu beli ilmu. Jangan ada kayak beberapa trainer itu ya, wah katanya ilmu candlestick tuh dia punya. Jadi kalau orang niru, wah itu dia seorang plagiator. Nah, dia meniru saya. Padahal sebelum dia lahir, bahkan sebelum nenek moyang dia lahir, candlestick sudah ada di Jepang. So, jadi ilmu itu jadi diperjualbelikan. Mulai hari ini saya kasih tahu Anda tidak perlu beli ilmu, dan Anda juga tidak perlu cari guru yang berbayar. Kalau guru itu masih berbayar, kalau dia stempelnya mengatakan saya adalah guru, oke, bayar. Nggak apa-apa. Karena Anda juga kan bayar di sekolah. Jadi guru ya guru, jangan guru ngakunya trader gitu. Kalau trader masih berbayar kan nggak masuk akal. Ya, berapalah biaya berbayar itu. Jadi Anda tingkatkan skill Anda semua. Oke? Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten, dan ingat ini weekend, ajak keluarga makan di luar. Kasihan loh. Sudah seminggu, Senin sampai Jumat masih makan di rumah terus. Alasannya ngirit. Jangan. Ya. Bahagiakan keluargamu, bahagiakan istrimu, bawa keluar walaupun cuma makan pinggiran jalan, nggak apa-apa. Oke? Sukses selalu untuk Anda. Sukses selalu. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Dan saya harapkan Anda jaga kesehatan, ya. Oke teman-teman, banyak sekali curhat yang masuk di DM saya. Curhat semua saya balas satu persatu. Anda nggak usah khawatir, saya pasti balas. Cuma waktunya ya, karena saya kan bukan banyak waktu luang untuk balas, tapi selalu saya siapkan 24 jam setiap hari. Kita harus bagi waktu semua, jadi semuanya dapat. Saya balas satu persatu pertanyaan dan curhatan itu semua. Common curhat adalah begini, Pak Fir, saya ini udah nyangkut 50% portfolio saya. Gara-gara saya dengar A, B, C, gara-gara saya dengar Pak Fir, semua. Banyak sekali yang curhat seperti itu. Oke? Gara-gara apapun. Ya. Oke, saya tanya, Anda nyangkutnya berapa? 11 juta, Pak. 15 juta, Pak. Sekarang saya kasih challenge. Oke, saham Anda yang 11 juta, 15 juta, saya beli. Berarti Anda punya modal 11 juta lagi, ya kan?
Nah, sekarang saya tanya, dengan modal baru 11 juta itu, apakah ada jaminan tidak nyangkut lagi? Apakah ada jaminan Anda untung lagi, dan untung besar? Saya pengen tanya itu. Tidak. 1 miliar pun dimasukkan, 2 miliar pun dimasukkan. Kalau mental trading Anda belum berubah, teknik taktik dagang Anda belum mahir, nggak akan ada efeknya. Malah makin nyangkut banyak. Modal 11 miliar akan nyangkut 11 miliar. Modal 11 juta udah nyangkut, 11 miliar pasti nyangkut lagi. So, jadi saya memberikan challenge kepada Anda yang seperti itu. Berlatih lagi, berlatih lagi, berlatih lagi, berlatih lagi. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan pasar. Ya. Kenapa saya salah? Itu sinyal dari Tuhan menunjukkan bahwa Anda bisa salah. Menunjukkan supaya Anda juga nggak sombong. Apa yang saya sampaikan selalu, ada kehendak di atas kehendak. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi apa yang Anda pikirkan, Anda yang harapkan selalu kadang bertolak belakang. Supaya Anda tahu bahwa Anda tetap harus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sama dalam trading saham ini juga begitu. So, jadi bukan berarti Anda sekarang nyangkut, terus nyangkutnya itu saya selesaikan problemnya, Anda nggak nyangkut lagi. Pasti nyangkut lagi. Bahkan lebih parah. So, jadi saran saya, kalau Anda sudah nyangkut, ikuti saran saya seperti yang saya buat 9 RDN. Pasti jawabannya gini, Pak, uangnya saya udah nggak punya. Makanya, RDN aja nggak buat, makanya uangnya juga bingung mau masuk ke RDN yang mana. Jadi buat dulu RDN, dan Anda akan tahu the magic 9 RDN itu apa. Jadi kalau RDN-nya udah dibuat, insya Allah duitnya akan datang. Datang, dari mana aja akan datang. Itu kalau Anda percaya, ya, dan Anda punya Tuhan. Jadi, kalau saja daun jatuh dari pohon itu atas izin Tuhan, masa masalah-masalah yang ada dalam hidup Anda itu tidak ada campur tangan Tuhan? Nah, inilah sombongnya kita. Sehingga selalu kita menganggap masalah yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bisa kita selesaikan atas izin Tuhan tentunya. Kadang kalau Tuhan tidak mengizinkan, mungkin kita juga jadi buta, nggak tahu harus selesaikan caranya gimana. So, jadi saran saya, ya, berlatih yang banyak, buat 9 RDN, supaya kalau Anda nyangkut, Anda tahu cara mengelola saham-saham yang nyangkut. Oke? Jadi bukan berarti saya solve problem Anda akan solve, tidak. Kalau Anda bilang, wah Pak, uang saya habis nih Pak, main saham, nggak usah main saham, nggak usah dagang saham, ya, buka warung aja, itu nggak akan rugi. Paling Anda rugi stres nungguin nggak laku-laku. Ya. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, salam sehat. Oke, pagi ini bongkar mindset, saya akan membahas tentang IDX Game Range, ya. So, jadi permainan kita setiap hari di bursa itu sudah diberikan range oleh bursa. So, jadi kalau Anda tidak bisa melihat ini menjadi suatu yang Anda dapat lihat dengan jelas, Anda dalam masalah yang besar di bursa. Ya, bursa sudah memberikan range, kita trading tiap hari, dan Anda mengambil peluang dan resiko dalam hari tersebut. So, jadi kita beruntung di Indonesia, trading range-nya setiap hari ARA 34%, ARB 7%. Ya, dulu 35% sama 25%. Tapi gara-gara COVID yang ARB-nya jadi 7%. So, jadi
Kalau kita hitung range-nya setiap hari arah 34%, terus kemudian ARB 7%, nah kita hitung 34 ya sama 7 kurangin dapatnya 27%. Nah, 27% itu tadi 34 representing peluang, 7% representing risiko. Jadi jauh lebih besar peluang Anda mendapat profit dibandingkan risiko Anda 7% setiap hari rugi. So, bursa sudah mengatur Anda punya peluang untung 34%, Anda punya risiko rugi 7% setiap hari. So, jadi kalau kita kurang 24 kurang 7 sama dengan 27%, kita bagi 2 lagi, Anda punya peluang 13,5%. Ya, 13,5%. Terus Anda mau ambil diskon lagi lah, paling kecil 6,75%. So means setiap hari kalau kita bulatkan 7%, so setiap hari sebenarnya Anda punya peluang 7%. So jadi sangatlah logik, sangatlah masuk akal kalau saya mengatakan 1% cuan bungkus. Ya, 1% cuan bungkus. Toh kenyataannya juga kan banyak yang untung sampai 7%, 5%, bahkan 15%. Ada ya beberapa sekali-sekali bisa dapat 27%. So jadi basic thinking, apa yang saya ajarkan itu nyata ada di market. So jadi Anda mau berdebat dengan ilmu apapun, nggak usah pakai ilmu yang canggih-canggih. Probabilitas Anda setiap hari, Anda sudah pasti dapat 7%. Nah, kalau Anda bermain di industri game, Anda main game, contoh seperti Anda main PlayStation, main game, probabilitas Anda 7% setiap hari untuk untung, pasti untung di 7%. Terus Anda sudah pasti untung 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, Anda nggak jual. Saya nggak ngerti cara berpikir Anda seperti itu. Apa ya? 7% loh, ya. 7% itu besar. Orang taruh deposito aja 3% 1 tahun. Ini cuma berapa jam Anda dapat 4%, 5%, 7%, kenapa Anda nggak ambil? Ya. So jadi belajar melihat, bongkar mindset Anda, rubah cara trading Anda dengan trading range yang sudah dibuat oleh bursa. Tidak ada alasan bagi Anda untuk kecewa, untuk marah, untuk apa saja. Nggak ada gunanya, karena Anda sendiri tidak mengerti. Anda sedang berada di industri saham, tetapi Anda masih pakai cara mental judi dalam bertransaksi. Mulai hari ini, catat apa yang saya sampaikan tadi, 34-35% per hari, ARA 7% ARB, Anda kurangin 34 kurang 7 sama dengan 27%. Probabilitas Anda untuk dapat peluang dan resiko 27%, Anda bagi 2 lagi, 13,5%. Peluang dan resikonya Anda masih berpeluang mendapat 13,5%. Kurang puas, bagi lagi, 13,5% bagi 2, 6,75%. Ya, kita bulatkan 7%. Itulah peluang dan resiko yang Anda dapatkan setiap hari. Ya, so jadi kalau Anda nggak bisa sukses, saya nggak ngerti. Sehat selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Oke, banyak yang bertanya, Pak Fir, bagaimana mengetahui dan membedakan bahwa pasangan itu adalah pasangan market maker atau pasangan pasar dalam bid dan offer. Oke, dalam coaching dan mentoring, saya langsung praktekkan saham BBRI. Anda lihat setiap pagi BBRI buka, Anda lihat bidnya pasti apa adanya. Sekali lagi,
bidnya apa adanya. Dia tidak langsung isi 100.000, 200.000, 300.000. No. Ya, jadi simple kalau Anda melihat satu saham itu benar-benar dikelola oleh profesional market maker. Begitu market buka, dia tidak akan isi. Dia akan lihat market merespon apa terhadap pasar itu. Mau ARB ya dibiarin ARB, mau sideway tetap dibiarin sideway. Tapi ada yang Anda bisa lihat besok di BRI, begitu Anda melihat lotnya 11.000, 12.000, 13.000, nah itu adalah pasangan market maker. Sinyal untuk konsorsiumnya bahwa level-level itu udah dijaga. Tinggal mereka lihat, setengah jam, 1 jam, Anda akan lihat penambahan bid itu akan bertambah, dan itu murni pasar. Dan Anda kalau lihat style gaya BBRI, mereka jualnya bukan jual di bid, tapi mereka selalu kerek ke atas, jual di over. Kerek ke atas, suap di over, Anda makan, dia kerek lagi, suap. Jadi bukan ditarik pang, langsung dihajar di bid. Tidak, mereka tidak melakukan itu. Untuk market cap ataupun saham-saham blue chip, rata-rata seperti itu. Beda dengan second liner ataupun third liner, bahkan penny stock. Penny stock ya bergeraknya cepat sekali. Kenapa? Biasanya returnnya, profitnya juga gede. So jadi pasti semua ingin cuan cepat dan perputarannya cukup sangat cepat dan besar. So jadi Anda harus tahu bahwa tujuan Anda tiap hari jam 9 masuk ke pasar adalah dagang. Dan pada saat berdagang, ya pintar-pintaran siapa? Makanya ilmu yang saya ajarin itu adalah teknik dan taktik dagang. Nah, teknik dan taktik dagang ya pintar-pintaran. Kalau Anda tahu 1% itu ada sudah cuan, itu mental pemenang dan petarung yang saya bentuk untuk Anda. Selebihnya, coba Anda tanya, mana ada lagi yang untung 1%? Rata-rata udah 3,5%, rata-rata sudah 7%, rata-rata udah 10%. Nah, itulah progres daripada Anda belajar ilmu algoritma market maker. Jadi, cuannya itu konsisten. Bukan hari ini cuan 20%, hari ini cuan 30%, besok hancur 30%. No, bukan itu maksud dan tujuan ilmu saya. Kalau saya mengajarkan ini dan saya sudah bertahan 20 tahun, artinya ilmunya sudah teruji. Kalau Anda baru menemukan ilmu, nggak masalah. Tapi ilmu itu harus diuji dengan waktu. Pertama, bisa nggak Anda melewati waktu pertama 2 tahun? Bisa nggak Anda bisa lewat 2 tahun? Setelah itu bisa nggak Anda lewat 5 tahun? Terus seperti itu, sampai Anda bisa lolos 20 tahun. Bertahan hidup di industri yang sama, saham, ya, dagang saham ya, dagang saham, bukan nyari sampingan-sampingan dari saham, no, dagang saham. Ya, sama di perkawinan kita juga gitu kan. Ujian terberat dalam perkawinan itu di usia perkawinan kelima, di mana di situ ujiannya berat, di mana Anda harus mempertahankan mahligai rumah tangga Anda untuk ke depan lagi 10 tahun, 15 tahun, selalu ada ujian. Tidak mungkin tidak ada ujian. Ingat, Anda sendiri yang berdoa, Tuhan saya mau sukses, Tuhan beri saya kekuatan. Loh, kalau Anda minta kekuatan, ya Anda harus diuji supaya Anda kuat. Kalau Anda mau sukses, ya Anda juga harus diuji sukses. Kenapa? Tuhan sayang supaya Anda waktu sukses Anda tidak sombong, supaya waktu sukses Anda tidak hidup hedon, ya, hidup tetap apa adanya, hidup tetap bersahaja, ya. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sehat selalu untuk kita. Oke, pagi ini kita belajar lagi tentang leverage yang saya tadi posting dan janji saya akan bikin video tentang leverage. Oke, begini teman-teman. Supaya Anda mengerti dan punya wawasan yang luas terhadap dunia investasi. Banyak sekali structure investasi, banyak sekali platform investasi. Tetapi Anda harus pelajari satu persatu supaya Anda tidak salah jalan. Contoh, Anda trading di forex,
ya. Pada saat Anda trading di forex dan indeks, Anda menggunakan leverage 1:10, bahkan 1:20, tergantung berapa yang mereka berikan. Jadi, kalau Anda trading dengan nilai 1M, Anda bisa trading dengan nilai sampai 10M, bahkan sampai 20M. Jadi, makanya banyak yang menjanjikan, oke, buka cuma $100, kelihatannya kecil, 1.400.000, dan Anda bisa trading sampai 14 juta. Kalau di saham itu biasanya Anda dikasih margin, tapi agak beda sedikit margin dengan yang terjadi di forex dan indeks. Pada saat Anda trading dengan 1 miliar rupiah, Anda dapat bisa trading sampai 10 miliar. Anda harus ingat, dalam trading forex dan indeks, yang diperhatikan adalah ketahanan equity Anda. Ketahanan equity Anda, ya, saya ulangin lagi. So, jadi kalau Anda trading dengan ketahanan equity, umpamanya Anda punya 1 miliar rupiah, hitung-hitungannya Anda tanya, berapa ketahanan equity Anda? Mungkin ketahanan equity Anda 2000 poin. 2000 poin. Artinya, selama harga bergerak dalam range 2000 poin, Anda aman. Anda aman. Tetapi pada saat Anda membeli, Anda mengalami floating loss, ketahanan itu akan berkurang. Karena apa? Setiap hari Anda harus bayar yang namanya overnight fee. Berarti ketahanan Anda yang tadi 2000 poin akan kepotong oleh overnight fee. Terus kepotong. Lama-lama berkurang menjadi 500 atau 1000 poin. Tentunya kalau Anda tidak cut loss, ketahanan itu makin turun. Nah, makanya beda dengan di saham. Kalau Anda tidak cut loss di forex dan di indeks, kalau ketahanan Anda nggak kuat, dia akan terus menggerus ketahanan equity sampai akhirnya di level yang sudah sedikit lagi sampai di 1000-2000 poin Anda sudah habis, Anda diminta top up. Karena kalau Anda tidak top up, ketahanan equity Anda udah nggak kuat lagi, bahkan udah tidak kuat membayar overnight fee, Anda akan mengalami yang namanya trading loss. Jadi bukan loss saja. Jadi kalau di saham ada floating loss, terus kemudian kalau kita eksekusi, dia menjadi loss. Tetapi kalau di forex ataupun indeks, kalau Anda tidak eksekusi atau Anda tidak top up di level yang sudah menjadi batasnya, dia akan mengalami overloss. Pada saat overloss, Anda baru di for sale. Dan Anda harus bayar overloss-nya tadi. Kekurangan tadi Anda harus bayar. Itulah kenapa di forex dan di indeks Anda harus disiplin cut loss. Tapi kalau Anda mainnya modalnya gede, saya udah coba di forex, Anda main 10 miliar, terus pakai lotnya cuma 0,01, bukan 1 lot. Anda taruh 5 tahun pun tidak masalah. Karena pergerakan umpamanya Anda main di GBP dan USD. GBP USD itu ya gantian aja. Kapan dia yang menang, kapan USD menang, kapan GBP menang. Kalau Anda punya 10 miliar, dengan lot 0,01 lot, aman. Mau bergerak kemanapun tidak akan kena equity-nya. Paling Anda tinggal hitung, kalau Anda punya 0,01 lot, Anda punya 5 posisi, tinggal hitung aja overnight fee-nya berapa sehari, kali 365 hari, aman. Ya, kali 200 hari, 500 hari, 600 hari, silakan, tidak ada masalah. Nah, jadi kenapa kita perlu melakukan disiplin cut loss pada saat kita bertransaksi di forex dan di indeks. Tetapi jika kita bertransaksi di saham, tidak perlu. Anda sekarang beli, terus nyangkut floating loss, Anda tidur nyenyak. Anda nggak harus bayar overnight fee. Anda nggak perlu bayar biaya-biaya apapun. Biarin aja dia nginap. Ya, ibaratnya kita ke hotel nggak bayar. Satu saat dia akan pull back kembali dan dia profit. Kenapa bisa gitu? Oke.
Sejarah akan selalu berulang di pasar saham. Jadi kalau Anda lihat, Anda nyangkut di berapa? Oke, saya nyangkut di 3.000 perak, Pak. Anda lihat all time high-nya di berapa? Kalau all time high-nya di 7.000, Anda simpan saja. Pasti dia akan balik ke 7.000. Pasti akan balik ke 7.000. Ya, all time high itu kalau dia menyentuh 7.000, kalau dia tidak berhasil break 7.000 sama dengan all time high yang lalu, orang TA, technical analysis, menyebutnya double top. Kalau double top itu sinyal akan terkoreksi lagi. So, jadi make it simple di saham. Nggak usah ribet-ribet ilmunya, nggak usah. Ya, semua orang sukses punya konsep sederhana dalam hidupnya, punya konsep simple dalam hidupnya. Ya, kalau Anda bikin semua jadi rocket science, kapan Anda sukses? Jadi saham nggak usah dibuat kayak rocket science. Saham itu hanya beli di murah, jual sedikit tinggi, bukan sangat tinggi. Ya, belajar hari ini weekend, dan jangan lupa pagi ini Anda bawa keluarga breakfast di luar. Ya, kasihan mereka tiap hari menunggu Anda di rumah, makan di rumah terus. Sabtu Minggu ini ajak keluar. Tidak perlu makanan yang mewah. Contoh saya setiap Sabtu Minggu breakfastnya ya cuma di paparis ya. Minumnya juga cuma teh tarik, roti, itu aja. Tetapi kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman-teman. Biasanya Sabtu Minggu ini saya menyempatkan waktu saya untuk diskusi dengan teman-teman. Ada teman yang curhat ya. Kemarin banyak ada masalah, datang curhat ya. Paling tidak solusi sudah membuat mereka senang. Sukses selalu untuk Anda, happy cuans, konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita. Pagi ini postingan saya mungkin membuat Anda tersenyum-senyum, bahkan beberapa tertawa, tentang cerita sopir dan kenek. Anda harus tahu bahwa supir truk itu kemana-mana ya membawa pasir untuk dibongkar pasirnya ke proyek. Tidak mungkin sopir truk itu bawa pasir terus keliling-keliling di Sudirman, keliling-keliling di Tamrin, terus ditanya mau kemana Pak? Jalan-jalan aja bawa pasir. Nggak mungkin kan? So ada tujuan. So jadi kalau kita ilustrasikan saham, sama. Saham itu ya punya tujuan, dagang setiap hari. Bawa pasir, bongkar. Ya, saham juga sama. Nah, kalau saham itu udah arah 7 hari berturut-turut, 10 hari berturut-turut, terus rontok, terus Anda ngamuk. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Apa yang isi di kepala Anda? Otak atau sampah? Ya nggak mungkin dia mau terbang. Beda dengan saham-saham yang halusinasi tingkat tinggi. Mereka mau menciptakan harga hanya demi gengsi. Demi sebuah gengsi, oh harga saham saya 10.000. Oh harga saham saya 15.000. Gengsi semata, isinya kosong, nol. Nggak ada fundamentalnya yang bagus. Nah, tapi kalau normal saham, ya normal sahamnya dagang. Antam juga dagang, BRI juga dagang, semua dagang. Ya, jadi kalau saatnya sudah sampai di tempat tujuan, sudah saatnya bongkar muatan, ya Anda harus hati-hati. Jangan malah dia bongkar muatan, Anda acting sebagai kenek. Terus. Habis terus Anda ketimbun sama pasir yang dibongkar. Nah, jadi jangan menyalahkan sopirnya. Ya, siapapun sopirnya, Pak. Bagaimana mengetahui sopir jahanam sama sopir tidak jahanam? Nggak usah, Anda nggak perlu tahu siapa sopir jahanam dengan sopir tidak jahanam. Anda sendiri jahanam. So jadi jangan menyalahkan sopirnya gitu loh. Udah tahu orang proyek tiap hari itu, proyek tiap hari saham gerak itu pasti mau untung, pasti mau naik. Habis mau naik jual. Anda saja yang tidak bisa berpikir bahwa oh, kalau Anda mau untung gede, modalnya digedein.
Tadi pagi salah satu follower saya kirim, Pak Fir, terima kasih atas ilmunya. Saya modal 2M, saya sekarang dalam 1 bulan, hampir 2 bulan ini sudah untung 1M. Dia kirimin trade konfirmasinya, dia kirimin portfolionya. Wah, luar biasa Pak. Pesan saya sederhana, luar biasa Pak. Jangan lupa sedekahnya, kemudian jadilah orang yang bermanfaat dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Itu saja pesan saya. Ilmu yang saya kasih sederhana. Kalau Anda mau untung gede, modalnya gede. Nah, ya, jadi kalau saya mengajarkan, oke, bagaimana cara menambah RDN? Anda sana. Jual motor kalau ada 2, jual mobil, jual panci. Oh, itu jadi viral. Wah, Pak Fir ngajarin jual panci. Ya memang, daripada jual ludah, ya, jual panci kan panci sendiri. Jual motor kan motor sendiri. Daripada kamu jual ludah, ya, terus kamu juga nggak kaya. Ya, itu kemarin saya ngomong di acara coaching dan mentoring. Dan setiap coaching mentoring saya selalu ada penyusup. Dan saya bilang, kasih tahu sama gurumu, kalau dia kaya, punya duit triliunan, rumahnya nggak pinggir sawah, di Menteng, Pondok Indah, Kemang. Ya. So, jadi ini dunia kapitalis. Dunia kapitalis itu saya senang, kenapa? Tidak ada basa-basi. Tidak ada basa-basi, ya. Show me your money, I follow you, ya. Terus saham naik, you mau follow, follow. You nggak follow, emang galau gitu? Enggak. Anda mau berhenti dari saham, terus Anda bilang, Pak, kalau nggak ada retail, pasar nggak akan gerak. Berhenti saja. Anda berhenti 100 retail masuk. Anda berhenti 1000 retail masuk. Jadi jangan berpikir seperti itu, nggak akan sukses kamu. Ya, ingat, nggak akan sukses. So, jadi perbaiki cara mental Anda. Kalau tidak, lama-lama Anda punya mental disorder alias gila. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, happy cuan. Dan jaga kesehatan. Ada satu pertanyaan follower tadi pagi bagus sekali dan mungkin saya harus bahas. Ada pertanyaannya begini, Pak Fir, kalau semua retail rugi, oke, terus kemudian market maker trading sama siapa Pak? Oke, market maker trading sama orang yang cuan. Anda rugi, frustasi, tutup RDN, berhenti dari pasar. Pasar tidak akan nangis. Anda lihat dari zaman saya dulu, tahun 2005 di Indonesia mulai, ya, Anda bisa lihat. Jumlah investor naik sampai sekarang 7,5 juta. Bukan makin kurang. So, jadi jangan pernah berpikir retail pergi, retail rugi, tutup akun, terus market maker nggak bisa dagang. Enggak. Pasar tetap dagang. Pasar tetap ramai. So, jadi saya mengajarkan Anda alur pikir logis market maker supaya Anda punya mindset market maker walaupun Anda seorang retailer, ya. Jadi Anda punya punya mindset market maker. Jangan mindsetnya kerdil, mindsetnya selalu menyalahkan pasar. Anda nggak akan besar. So, jadi pertanyaan ini langsung saya jawab juga. Pagi tadi ada pertanyaannya, langsung saya jawab. Saya lupa namanya siapa, ya. Tapi jawaban saya, pasar tidak akan menangis atas kepergian Anda. Mati 1, tumbuh 1000, kata lagu Kus Plus, ya. So, jadi Anda mau pergi, silakan. Anda mau bertahan, baru Anda hebat. Saya bertahan dulu, hancur-hancuran sampai habis modalnya, sampai saya jual mobil terakhir saya. Ya, Anda dengar dalam coaching dan mentoring kemarin. Saya juga sama dengan Anda, habis-habisan, jual semua, sampai nggak ada lagi yang bisa dijual. So, kalau Anda sudah tahu bahwa pasar saham itu dinamis, pasar saham itu volatilitasnya tinggi, pada saat Anda di habitat itu, Anda harus pakai ilmu pasti. Ilmu pasti yaitu
cuan bungkus, ya. 1% cuan bungkus, 3,5% cuan bungkus, 5,6% cuan bungkus. Kalau diterbangin sampai 12%, Anda juga cuan bungkus. Jadi jangan berhalusinasi modal 10 juta mau untung 100 juta. Itu gila. Anda periksa dulu ke rumah sakit kalau Anda masih berpikir kayak gitu. Ya, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita dan salam sehat. Oke, pagi ini saya akan melanjutkan topik bahasan saya tentang propaganda psikologis. Kemarin di acara coaching dan mentoring saya sudah singgung masalah propaganda psikologis. Oke, satu lagi yang saya mau sampaikan tentang propaganda psikologis adalah sell on news, ya. Oke. Bursa, pasar saham itu umurnya udah ratusan tahun. Udah ratusan tahun diciptakan oleh bangsa Yahudi, mereka memulai ratusan tahun untuk berdagang di pasar saham. Tentunya mereka punya teknik dan taktik dagang saham yang mereka rancang dari dulu, yaitu salah satunya adalah propaganda psikologis. Sell on news. Setiap ada berita bagus, pasti saham itu berada di siklus ketiga. Tidak mungkin saham itu akan naik lagi. Karena di siklus ketiga, sudah banyak sekali penumpangnya. Kalau mau ditarik juga berat bagi market maker, berat bagi pasar untuk entertain naik. Salah satu caranya adalah membuat berita bagus. Dari berita itu orang akan berpikir, wah ini pasti mau jualan. Nah, belum tentu market makernya jualan, pasarnya sendiri yang panik. Langsung panik selling, jatuh. Begitu jatuh, mereka pungut balik lagi saham yang beredar. So jadi kalau barang di pasar umpamanya ada 5 juta lot, market profesional tidak akan pernah pungut 4.900.000 lot, nggak mungkin. Mereka paling pungut 2,5 juta lot. 2,5 juta lotnya dibiarkan di pasar untuk lawan mereka. Karena kalau nggak punya lawan juga, nanti pada saat mereka gulung, nggak punya lawan, akhirnya naik ke atas setinggi langit. Lihat kiri, lihat kanan, main sama dewa, nggak ada yang ikut, bidnya tipis. Jadi 2,5 juta lot itu perlu didistribusikan ke pasar supaya ada lawan. Makanya saya mengajarkan Anda free fight traders atau menjadi petarung bebas. Beda dengan tipikal market maker pengecut. Market maker pengecut ada barang 5 juta lot di pasar. Dari 5 juta lot itu ditelan 4.900.000, tinggal 100 lot aja di pasar. Terus dia gulung sendiri naik. Harganya sih keren, tinggi, tapi bidnya kosong kiri kanan. Terus mereka buat apa? Nggak buat apa-apa. Itu bukan dagang, itu hanya gengsi aja. Mau harga sahamnya tinggi supaya kelihatan hebat kayak Facebook ataupun Tesla, ya kan? Padahal nggak. Isi perusahaannya juga kosong. So, jadi saya mau buka semua rahasia ini. Sejak tahun 1921, Anda lihat chart di bursa itu naik signifikan, naik tinggi. Ada koreksi pada saat Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, dan setiap momen-momen koreksi besar itu selalu ada. Tetapi trennya selalu naik. Tidak ada tren harga saham itu turun, tuh nggak ada. Tetapi dalam perjalanan perdagangan itu naik turun. Makanya penting 9 RDN itu Anda simpan aja semua. Ya. Jadi sell on news itu masih berlaku sampai hari ini. Bahkan saya sering mengujinya. Contoh kemarin saya buat posting berita tentang satu saham. Terbukti kan? Besoknya ARB. Besoknya ARB lagi. Nggak apa-apa. Ya bagi mereka ya, mungkin panik, wah ini harga ini ARB. Setiap Pak Fir ngomong saham ini ARB, lihat itu saham itu diomongin juga ARB. Ya memang
Itu namanya sell on news. Kalau saya mau guyur, umpamanya pasar mau mengguyur Anda, satu, hilang barang, kedua, rugi di harga murah. Ya, salah satu cara melakukan propaganda psikologis itu adalah dengan news. Makanya Anda lihat CNBC, CNN, Anda lihat deh CNBC Hong Kong, Anda coba lihat CNBC Hong Kong, bagaimana gencar propaganda psikologis setiap hari di TV itu. Bagaimana Anda lihat di TV harga merah, harga hijau mempengaruhi psikologis Anda. Itulah permainan psikologis di pasar saham. So, jadi kalau Anda tadi sudah baca postingan saya tentang murni dagang, ya itu memang kita ini hanya murni dagang. Beli rendah, beli harga rendah, jual sedikit tinggi. Bukan jual di langit, ya. Pedagang itu konsepnya ada untung bungkus. Jadi beli low, sell sedikit tinggi aja. Nah, itu caranya, ya. So, jadi mulai hari ini, apalagi yang masih pemula, ya, nggak usah belajar ilmu di luaran sana, ilmu ngecat langit, ilmu keren. Tarik garis sana, tarik garis ini, nggak usah. Ya. Ini hanya dagang. Dagang itu sama aja di pasar tradisional kayak gitu. Anda lihat itu. Di pasar Majestic. Dari pagi sampai sore, digantung jualannya. Dijajakan jualannya. Dipajang semua jualannya. Belum tentu hari itu ada yang beli. Sama, Anda juga beli saham, belum tentu langsung bisa jual. Masa beli langsung jual, beli langsung jual, hebat sekali, ya. Itu kata Berto, hebat sekali kalian, ya. Jadi jangan halu, ini murni dagang, ya. Wholesaler, distributor, retailer. Oke, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita dan salam sehat. Oke teman-teman, saya mencoba dalam 1 bulan roadshow ini merubah mindset Anda pada saat Anda masuk di capital market. Supaya Anda bisa bertahan lama di bursa dan tidak tereliminasi. Kuncinya satu, propaganda psikologis. Anda tahu, saat Anda masuk dalam habitat pasar saham, Anda semua sudah terjebak di dalam propaganda psikologis. Begitu masuk, Anda sudah terjebak harus untung. Begitu masuk, Anda sudah terjebak harus untung. Itulah makanan pasar. Itulah Anda jadi santapan lezat oleh pasar. Ya. Jadi main Anda yang salah pada saat masuk ke pasar. Sekarang saya mau tanya Anda, kenapa kalau naik warnanya hijau dan serempak seluruh dunia warnanya hijau? Kenapa kalau turun warnanya merah dan serempak seluruh dunia warnanya merah? Dan pada saat dia sideways warnanya kuning. Dan serempak satu dunia warnanya kuning. Kenapa? Karena itulah yang dibuat ratusan tahun oleh bangsa Yahudi pada saat mereka membuat pasar saham. Dulu cara menggerakkan emosi lebih sulit, karena apa? Delay. Ada delay waktu. Sekarang, setelah di era digital, everybody pegang handphone, everybody punya online trading. Propaganda psikologis itu naik 100 sampai 1000 kali lipat, lebih cepat. Sehingga putaran duit di market itu lebih cepat. Dan sehingga menyebabkan banyak orang yang kalah di pasar saham karena apa? Propaganda psikologis. Setiap merah Anda melihat itu suatu bencana.
Oke. Anda harus ingat saat Anda membeli saham, tujuannya dua, yaitu Anda ingin mendapatkan capital gain, Anda ingin mendapatkan dividen. Bersamaan waktu Anda membeli kepemilikan saham di suatu perusahaan. Anggap saja Anda sedang membeli saham di suatu perusahaan. Anda bisa punya perusahaan telekomunikasi sekelas Telkom hanya dengan membeli. Tidak perlu menabung, tidak perlu membiayai bisnisnya sampai besar, nggak perlu. Anda membeli dan Anda simpan saja. Anggap saja itu tabungan Anda. Tetapi propaganda psikologisnya Anda harus menang. Capital gain terus yang dikedepankan. Akhirnya cara menyikapinya salah. Begitu merah Anda cepat-cepat cut loss. Ngapain Anda cepat-cepat cut loss? Kalau merah ya udah anggap aja jadi pemegang saham. Kan Anda ngerti, kan Anda semua sekolahan gitu. Masa nggak ngerti beli saham itu sama aja Anda menjadi pemegang saham suatu perusahaan. Ya kata orang Medan kemarin, teman-teman di Medan kemarin, slow aja Pak, slow. Ngapain pusing gitu loh. Anda sama istri Anda udah 15 tahun hidup bersama, ya. Setiap bulan juga dia merah, Anda slow aja. Ya, 7 hari kadang ARB, ya, berturut-turut. Coba, mana ada istri Anda ARB cuma sehari? Nggak ada kan? ARB berjilid-jilid dia. Anda tunggu juga, sabar Anda tunggu, ya. Sabar Anda tunggu, ya. Saham juga begitu. Jadi rubah. Makanya saya buat analogi yang gampang dalam kehidupan sehari-hari aja. Saya nggak suka pakai ilmu bahasa kelas tinggi. Anda juga nggak nangkap pakai bahasa kelas tinggi. Kalau pakai bahasa kampungan aja, pinggir jalan kayak begini, pasti Anda gampang ngerti, ya. Bahasa kita di kampung ngomong di pinggir di kopi kedai-kedai kopi ya, pasti cepat nempelnya. So jadi nggak usah takut. Gak usah pusing kalau dia merah. Propaganda psikologis. Sekarang saya kasih Anda challenge. Kalau Anda pakai beberapa sekuritas yang bisa dirubah warnanya, Anda coba rubah. Semua saham Anda yang merah, Anda rubah jadi warnanya hijau muda. Nah, ya, coba rubah menjadi hijau muda. Pasti hati Anda agak damai sedikit. Coba ya, nanti coba. Hati Anda pasti agak damai sedikit kalau warnanya hijau muda. Ya memang, karena saham hijau, terus kemudian merah, habis merah dia kuning, habis kuning dia hijau. Jadi Anda rubah aja, warna merah itu Anda rubah semua menjadi hijau muda. Terus cara lain kemarin di acara coaching dan mentoring, saya bilang oke, semua saham-saham yang merah Anda pindahkan ke RDN yang satu lagi. Ke RDN yang satu khusus buat saham yang merah. Terus ingat pesan saya apa? Pada saat Anda sudah pindahkan ke dalam RDN yang merah semua, Anda bilang, tuh sana saham merah, kumpul sama semua keluarga lu, bangsat. Nah, gitu. Jadi mulai hari ini Anda yang kontrol porto Anda, bukan porto Anda yang kontrol Anda. Kalau porto Anda yang kontrol Anda, begitu lihat merah, stres. Begitu lihat merah, pengen cut loss. Ya, apalagi ada ajaran disiplin cut loss, Anda jadi kepengen cut loss. Jangan, mulai hari ini jangan. Kumpulin mereka sama-sama, tuh kumpul kamu sama keluarga bangsat. Semua saham merah kumpulin semua. Anda jangan lihat lagi, nanti balik sendiri. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy cuan.